ini kita tiba saatnya untuk berfellowship, untuk menyembah, memuji Tuhan. Puji Tuhan. Saya langsung aja ke Bro Cornelius untuk pujian penyembahan dilayani Bapak Cornelius. Silakan, Pak. Oke, selamat malam AMC. Antusias. Antusias? Yes. God bless. Kasih ya buat koordinator AMC Bro Haiki memberi kesempatan malam hari ini untuk saya membawakan satu pujian untuk memuji menyembah Tuhan. Mari Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, fokuskan hati dan pikiran kita. Saya tetap mengundang Bapak-bapak untuk menyembah Tuhan. Saya akan satu pujian bukan dengan barang fana. Kita rasakan hadirat Tuhan. Sekalipun berbeda tempat, berbeda jarak, Tuhan kami percaya internet yang kami pergunakan. Tuhan, kami percaya dengan stabil Tuhan tolong. Campur tangan Tuhan. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
ku terlatih dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahu yang Tuhan, seperti yang kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan malam ini, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, Tuhan. Kami mau kami, Tuhan, terus berubah, Tuhan. Hidup yang menjadi, Tuhan, oh, serupa dengan gambar Kristus, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah, Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan malam ini. Oh, kami percaya, Tuhan, Roh-Mu ada hadir. Roh-Mu, Tuhan, melawan setiap Tuhan kaum pria malam hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih urapan Roh-Mu, Tuhan. Tuhan, bagi kami semua, Tuhan. Kami mau terus, Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kami mau menjadi pria yang takut akan Tuhan. Pria yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oh, pria yang menjadi berkat, Tuhan, menjadi teladan, Tuhan. Oh, haleluya, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus, terima kasih. Oh, kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Roh Kudus. Roh Kudus lawan kami, Roh Kudus jamah setiap pribadi kami. Amin. Apapun pergumulan hidup kami malam ini, Tuhan yang tahu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Glory hallelujah. Oh glory hallelujah. Glory, glory, glory. Oh glory hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau terus diperbaharui hidup kami Tuhan. Hanya Roh-Mu yang kudus Tuhan. Oleh Tuhan terus Tuhan. Perbaharui hidup kami Tuhan. Mari Tuhan. Mari. Mari Roh Kudus. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory. Oh, glory. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Oh, glory. Glory. Jesus. Glory, glory Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus. Hanya Tuhan kekuatan kami. Hanya Yesus menolong kami. Hanya Bapa yang memberi kemampuan bagi kami. Haleluya. Urapi kami terus Tuhan. Urapi Tuhan. Kami penuhi terus dengan Roh-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami menyembah Tuhan. Kami tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kuduskan terus hidup kami Tuhan. Kuduskan terus Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Roh Tuhan, Roh yang hidup Tuhan, yang memberi kekuatan bagi kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Oh glory. Oh
Oh, glory, glory, glory. Glory, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau, hanya Kau di hidupku. Haleluya, Yesus. Amin. 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 Haleluya. Segalanya Amin, Yesus. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Amin, Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Hanya Kau Karena Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya Roh-Mu sendiri yang memberi hikmat pada kami. Tuhan, malam hari ini sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya, berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu, Tuhan Bapa Pendeta Cipta, dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, urapi kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami Tuhan boleh mendapatkan satu Tuhan kekuatan. Kami boleh Tuhan dikuatkan Tuhan. Kami boleh Tuhan lewat firman-Mu Tuhan kami diberi kemampuan. Lewat firman-Mu menerangi hati kami, pikiran kami, seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang hidup Tuhan memberikan kepada kami Tuhan senantiasa Tuhan hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami Tuhan karena Tuhan. Karena hidup kami adalah Tuhan kemurahan Tuhan. Karena hidup kami karena kebaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini. Segala puji hormat, segala kemuliaan. Kami naikkan syukur malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada host kembali. Terima kasih Bro Cornelius untuk pujian penyembahannya. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yefta. Ya, Savior on the cross. Ya, saya langsung aja, silakan Pak Pendeta Yefta. Ya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya. Shalom semua. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan bapak-bapak yang ganteng-ganteng ya malam ini ya, luar biasa. Saya cukup salut untuk AMC Bandung yang sudah menjadi tiang atau pelopor ataupun penggagas ya pelaksana dari pertemuan pria-pria seperti malam ini. Ini merupakan hal yang luar biasa. Tidak jarang di wilayah-wilayah yang lain, khususnya untuk GPPS, jarang sekali melakukan hal ini. Dan kalaupun ada, tidak seantusias seperti malam ini. Ya termasuk, ya mau jujur di Surabaya dan Jawa Timur, di tempat di mana saya melayani di Surabaya di Jawa Timur, nggak ada ini. Ya kalau ada pun ya pastikan saya ada di situ. Tapi saya tidak pernah menghadiri acara begini di Jawa Timur. Saya nggak tahu ini ketua prianya yang tidak antusias atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kok tidak ada ya, kayaknya ini nanti pria-pria AMC ini harus datang ke Jawa Timur untuk membangkitkan mereka semua. Ayo Pak Daniel harus memimpin ini, rombongan ini, pria-pria ini ya, untuk datang ke Jawa Timur supaya pria-pria di sini bisa bergerak seperti AMC. Ya puji Tuhan, saya pribadi cukup salut dan maju terus Bapak-bapak. Ya saya yakin dan percaya dampak dari Bapak-bapak ini AMC ini akan sangat berdampak bagi khususnya GPPS ya. Khususnya di GPPS kita akan menjadi pria-pria yang berdapat dan menjadi berkat untuk mereka semua. Baik, puji Tuhan.
Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Minggu yang lalu kita sudah merayakannya, merayakan kebangkitan Kristus. Dan di dalam kebangkitan Kristus itu sekaligus kita merayakan hari kemenangan kita bersama. Ya, tentunya kebangkitan ini berbicara tentang kemenangan di dalam Kristus. Dan biarlah kemenangan itu sudah menjadi bagian kita. Ya, bapak-bapak, pria-pria yang ada di sekarang ini bersama-sama dengan saya harapkan kita semua menjadi pria-pria yang berkemenangan. Ya, kita merdeka di dalam Tuhan. Kita hidup dan menjalani kemerdekaan itu. Jadi sehingga dampak daripada kebangkitan Kristus itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Seperti tema firman Tuhan pada malam ini, yaitu tentang penyelamat di salib. Ya, izinkan saya share screen sebentar ya. Mohon maaf, saya coba share sebentar. Ya, ada tampil? Ada Pak. Ada, bagus. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik. Saya mohon yang tutup cam bisa dibuka ya, supaya saya bisa komunikasi juga dengan bapak-bapak yang ada. Sebab cuma ada beberapa, sebagian besar sudah buka, tapi ada yang belum buka. Oke, baik. Ya, kaum pria yang luar biasa malam ini. Tema firman Tuhan kita tentang penyelamat yang disalib. Ya, memang bulan ini adalah bulan di mana kita sedang memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam Jumat Agung. Kemudian kita merayakan akan kebangkitan Kristus. Dan dalam kebangkitan Kristus, intinya adalah kita keluar sebagai pemenang. Nah, namun firman Tuhan malam ini berbicara tentang penyelamat disalib. Nah, pertanyaannya siapakah penyelamat yang disalib itu? Ya, jelas bahwa penyelamat yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Ya, kita tahu semua bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang menjadi melaksanakan kehendak Bapa untuk menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini melalui salib. Nah, sehingga kita menyimpulkan bahwa penyelamat itu disalib. Ya, di dalam penyelamat disalib, saya ingin mengambil dari tema Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-25. Ya, Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, sebelum saya lanjut, saya mohon maaf Bapak-bapak. Setelah saya khotbah, saya pamit ya, karena saya ada acara untuk melanjutkan. Tadi saya pamit sebentar untuk ngisi ini, nanti setelah itu saya balik lagi. Jadi mohon maaf, setelah khotbah saya harus tinggal ya, boleh ya, maaf ya. Oke, ya, penyelamat disalib, saya mengambil ayat ini, Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, perhatikan ayat ini, ia sanggup juga menyelamatkan. Ternyata penyelamat disalib itu adalah untuk menyelamatkan semua orang. Dan yang dahsyat itu di sini, menyelamatkan semua orang dengan sempurna. Nah, ini poinnya. Ini yang poin yang perlu kita perhatikan, bahwa penyelamat yang disalib itu menyelamatkan semua orang dengan sempurna. Nah, ini perlu digarisbawahi dengan sempurna, artinya bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui salib itu sudah sangat sempurna dan tidak akan pernah dilakukan kedua kali. Hanya dilakukan satu kali di dalam peristiwa ini. Tidak akan ada terjadi kedua kali. Makanya penyelamatan yang dilakukan Yesus itu sangat sempurna. Ya, untuk semua orang. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa penyelamatan Kristus Yesus di dalam kayu salib
melalui penderitaannya, pengorbanannya di atas kayu salib sudah dilakukan dan sudah genap, sudah lunas, dan bahkan Alkitab mencatat sudah selesai. Jadi sekali dilakukan sampai selesai, tuntas dan sempurna. Inilah yang sudah dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pertanyaannya, mengapa Allah menjadi penyelamatkan kita? Kalau kita mau lihat siapa sih manusia ini? Seberapa pentingkah manusia? Sehingga Kristus harus mati di atas kayu salib. Bahkan dikatakan penyelamatan yang Kristus Yesus lakukan itu sempurna adanya. Siapa sih kita ini? Mengapa Allah menyelamatkan kita? Emangnya kita ini siapa? Sudah seistimewa apa sih manusia itu sehingga Kristus harus mati di atas kayu salib menjadi penyelamat bagi kita semua? Ya, poinnya itu di sini. Yang pertama adalah karena kita pria-pria yang ada pada malam ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau tekankan bahwa mengapa penyelamat itu disalib? Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita semua yang ada pada malam ini, perhatikan baik, kita ini adalah pria-pria yang berharga. Makanya hari ini ada banyak pria-pria di luar sana merasa tidak berharga. Dia ototnya kuat, ototnya besar, kumisnya tebal seperti gagang telepon. Tetapi ketika dia punya masalah, dia lari ke naik. Ketika dia punya masalah, dia lari ke minuman keras. Ketika dia punya masalah, dia lari ke tempat-tempat hiburan. Dia lupa bahwa hidupnya itu berharga. Tempat hiburan bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Alkohol bukanlah alat untuk menyelesaikan masalah. Yang jelas bahwa kita pria-pria adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Makanya kita dikatakan pria itu adalah kepala. Pria itu adalah kepale. Pria itu adalah founder. Pria itu adalah father, founder, dasar. Nah, jadi jelas bahwa mengapa penyelamat itu disalib. Mengapa Yesus itu disalib? Adalah karena hidup kita berharga. Kita diselamatkan karena hidup kita berharga, bernilai. Ya kan? Makanya ketika seorang pria, ketika dia punya masalah, dia lari ke minuman keras, dia lari ke tempat-tempat hiburan, berarti dia merasa bahwa hidupnya tak berharga. Dengan minuman keras, dia akan merasa dia berharga. Dengan pergi ke tempat hiburan, dia akan merasa dia berharga. Nah itu. Jadi bukan itu solusinya, tetapi pria yang berharga adalah pria yang menyadari bahwa dia adalah seorang pria kepala keluarga yang sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh darah Kristus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, hidup kita pria-pria ini berharga di mata Tuhan. Saya kasih contoh. Ketika Ronaldo waktu itu dia masih ada di Manchester United. Pada saat itu laga antara Manchester United dan Chelsea. Nah, Chelsea ketika debut ini dilaksanakan di lapangan sepak bola yang ada di Chelsea ya. Jadi yang menjadi tuan rumah adalah klub Chelsea. Nah, waktu itu Ronaldo masih ada di Manchester United waktu itu. Dan sekarang ini sudah kembali lagi ke MU ya. Waktu itu dia dari MU pindah ke Real Madrid, kembali lagi ke MU ya. Waktu itu awal-awal Ronaldo ini masih umur kurang lebih 19-20 tahun nih. Ya, dia ada di Manchester United. Dalam laga tersebut di menit-menit terakhir, kurang lebih menit ke 87, 88, sebentar lagi akan selesai. Skor antara dan Chelsea itu masih 0-0. Nah, ketika pertandingan makin seru, makin tegang,
Kemudian bola pas ada di kaki Ronaldo. Di menit ke-89 mau ke 90, Ronaldo berhasil untuk mencetak gol. Ya. Ronaldo berhasil untuk mencetak gol. Sehingga ketika dia mencetak gol, hobinya dia buka kaosnya. Ya, yang suka nonton bola, khususnya untuk Ronaldo, baik itu dia waktu di MU, bahkan dia di Real Madrid, setiap kali dia cetak gol, dia buka kaos, dia buka baju. Kemudian ketika dia buka bajunya, dia lemparkan bajunya ke penonton. Tahu nggak Bapak-Bapak? Ketika bajunya dilempar kepada penonton, bajunya itu jadi rebutan. Jadi rebutan, semua orang rebutan mengambil kaosnya Ronaldo. Nah, saya mau tanya, kenapa kaosnya Ronaldo itu jadi rebutan? Karena kaosnya Ronaldo ini bernilai. Walaupun dia sudah pakai selama kurang lebih 2 jam, dia bertanding sudah penuh dengan keringat, mungkin kotoran dan sebagainya, bau lagi namanya udah keringetan, pastikan bau dan sebagainya dan sebagainya. Kita bayangkanlah baju kaos sudah dipakai 2 jam untuk main bola, pasti itu kondisinya bagaimana. Tetapi ketika dilempar ke penonton, itu jadi rebutan. Kenapa? Karena baju kaosnya itu sangat berharga dan sangat bernilai. Artinya bahwa esensi daripada kaos itu adalah bukan kotorannya, bukan apanya, tapi esensi adalah tulisan Ronaldo yang ada di kaos itu. Itu yang membuat sehingga kaos itu bisa bernilai, sangat bernilai. Rebutan orang dengan baju kaos. Coba kalau baju saya yang dilempar ke penonton, siapa yang menjadi rebutan? Apalagi bajunya Pak Baren dilempar ke penonton yang nonton, nah ada yang rebutan untuk ambil kaos. Tetapi ini karena bajunya Ronaldo, itu jadi rebutan. Ya, artinya bahwa Bapak-Bapak perhatikan bahwa sebrobrok apapun kita, sejelek-jeleknya kita, mungkin sekurang-kurangnya kita, mungkin kita merasa kita tak layak dan tak berdaya. Ingat bahwa kematian Kristus itu membuat hidup kita itu berharga. Kematian Kristus itu mengembalikan posisi kita dari yang tidak berharga, dari yang tidak bernilai, dari yang dibuang oleh orang-orang, menjadi berharga, bernilai. Makanya malam ini saya mau tegankan bagi kita semua, pria-pria yang ada. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yakinlah dan percayalah, kau maju terus apapun yang saat ini kau hadapi, apapun yang saat ini kau alami. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu memberikan kekuatan. Makanya pasca ini itu akan memberikan kita kemenangan di dalam Tuhan. Dengan penyalipan Kristus di atas kayu salib, mengangkat hidup kita pria-pria menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa penyalipan Kristus itu terjadi? Supaya kita hidup di dalam kepastian. Kenapa saya katakan hidup dalam kepastian? Saya mau beritahu Bapak-Bapak, dunia ini sekarang ini, detik ini, itu tidak pasti semuanya. Kita saat ini hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak pasti. Semuanya tidak pasti. Hari ini bisa terjadi seperti ini, besok bisa berubah. Dan perubahan itu cepat sekali. Kita tidak pernah sangka, tidak pernah duga. Kalau kita bisa akhirnya menghadapi situasi kondisi COVID-19 seperti ini. Kurang lebih 2 tahun sudah kita menghadapi situasi seperti ini. Dan puji Tuhan ya, dalam 2 bulan terakhir ini kita sudah agak enak semuanya. Sudah ada banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Tetapi sebelumnya, Bapak-Bapak, kita melihat bahwa situasi, kondisi membawa kita kepada hidup dengan tidak pasti. Hari ini bagus, baik, besok berubah. Minggu depan bisa berubah total. Iya kan? Siapa sangka di dunia ini pernah bandara tutup bareng. Tutup semuanya bareng. Dalam sejarah kita mungkin kita yang saat ini yang hidup tidak pernah mengalami bandara dan terminal bis, angkot itu tutup bareng.
Itu mungkin baru corona ini. Restoran tutup semua. Sehingga beberapa rekan saya itu sempat guyonan seperti ini. Kayaknya kita hidup bukan lagi mengikuti apa kata Tuhan, tetapi mengikuti apa kata corona. Sehingga bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi kehendak corona lah yang terjadi. Nah, itu cuma hanya guyonan saja. Artinya bahwa walaupun acara kita sudah tata sedemikian rupa, kita udah bagus, rencana planning semua direncanakan bagus, tapi bisa berubah sewaktu-waktu. Gara-gara apa? Gara-gara corona. Tidak pasti, semuanya tidak pasti. Tetapi ternyata penyelamatan Kristus kepada kita semua membawa kita hidup dalam kepastian. Karena hanya di dalam Yesus ada kepastian. Hanya di dalam Yesuslah ada kepastian. Ada 3 macam manusia di dalam dunia ini. Yang pertama adalah manusia yang tidak punya pengharapan. Contoh, ada seorang bos farmasi di Jerman namanya Anthony McLaren. Anthony McLaren ini adalah salah satu pada zaman itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Uangnya begitu banyak sampai tak terhitung banyaknya, ya. Ada di beberapa bank dunia, termasuk Swiss, termasuk Amerika dan sebagainya. Nah, ternyata sebagian daripada uangnya itu ada di bank Lehman Brothers. Ya, Lehman Brothers itu salah satu bank terbesar di Amerika pada waktu itu. Dan akhirnya ternyata pemerintah mengumumkan bahwa bank Lehman Brothers itu harus dilikuidasi, harus tutup tiba-tiba. Anthony McLaren mendengar hari itu, dia syok, kaget. Dan ketika dia tahu bahwa bank Lehman Brothers itu ditutup, dilikuidasi oleh pemerintah, dia merasa semuanya sudah selesai karena separuh hartanya ada di situ. Dia merasa bahwa hidup dunia ini udah kiamat, udah selesai. Sehingga apa yang terjadi, dia pulang rumah, dia menulis secari kertas, dia tulis kepada istri dan anak-anaknya, istriku, anak-anakku, kalian hiduplah dengan tenang, nggak usah mencari lagi papa. Papa akan pergi jauh dan papa sudah tinggalkan sebagian harta yang ada di bank yang lain. Dia sebutkan bank, kemudian dia memberikan kartu-kartu ATM yang lain, kemudian dia pergi keluar rumah dan berdiri di tengah-tengah rel kereta api dan membiarkan dirinya ditabrak kereta api. Ya, dari sini kita melihat bahwa ternyata harta, walaupun dia berlimpah dengan harta, tetapi tidak akan membuat dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Bayangkan cuma separuh hartanya habis, dia langsung bunuh diri. Nah, ini menunjukkan bahwa Anthony McLaren manusia yang tidak punya pengharapan. Saya harapkan bapak-bapak yang ada malam ini kita tidak seperti Anthony McLaren, ya. Kemudian yang kedua, manusia yang punya pengharapan tapi salah. Maksudnya apa? Dia punya pengharapan, dia punya semangat hidup, tetapi dia punya pengharapan yang keliru, yang salah. Dia berharap kepada sesuatu yang salah. Apa itu? Kepada siapa itu? Ya kepada orang-orang yang hebat, kepada jabatannya, kepada kekayaannya. Ya, itu harapan dia. Dia merasa bahwa dia punya backingan yang kuat. Dia punya kenalan-kenalan orang hebat. Dia punya harta yang banyak dan sebagainya. Sehingga dia punya pengharapan, tapi pengharapannya sama. Dia berharap kepada dunia ini yang notabene adalah dunia yang tidak jelas, yang rapuh, yang kosong, yang tidak akan membuat dia kuat di dalam Tuhan. Nah, punya pengharapan tapi salah. Saya harap juga kita yang ada pada malam ini, bapak-bapak, jangan seperti poin kedua ini. Punya pengharapan tapi salah. Ya.
Ada yang ketiga adalah manusia yang punya pengharapan di dalam Kristus. Ya, ini yang benar ya. Kita sebagai pria-pria harus punya pengharapan, tetapi pengharapannya di dalam Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristuslah ada kepastian. Kita yakin dan percaya bahwa pengharapan di dalam Kristus itu pasti ada. Kenapa saya katakan pasti? Karena ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati, maka Tuhan pasti akan berkati. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan, maka Tuhan pasti akan sembuhkan. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai, maka Tuhan pasti akan sertai. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kepastian. Maka rencana Tuhan kepada kita bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana Tuhan kepada kita adalah masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Makanya dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Coba saya minta Pak Rahmat ya, tolong bacakan 2 Korintus 1 ayat 20. Ya, silakan Pak. Dua Korintus 1 ayat 20. Dua Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, jelas ya ayat ini ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi di sini jelas ya bahwa di dalam Tuhan itu enggak ada. Itu di dalam Yesus itu kepastian itu jelas bahwa adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Makanya kenapa setiap kita mendengarkan firman, kalau kita dengar itu sangat memberkati, kita katakan amin. Yes. Nah, sebagai pria-pria harus punya iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Punya pengharapan yang kuat. Ya, memang ada banyak hal di dalam Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, sehingga membuat kita, masa sih? Mana mungkin? Ya kan? Banyak pria-pria yang seperti itu. Kenapa? Memang pria itu lebih banyak memakai logika. Masa sih? Mana mungkin? Tidak mungkinlah. Ini terlalu sulit untuk ditangkap oleh logika. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mereka mengukur semuanya dengan akal pikiran manusia. Tetapi ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka di dalam Kristus kita memperoleh kepastian. Karena jelas Alkitab mencatat bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Ya. Jadi setiap apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, kita katakan amin, amin, itu kita mengakui bahwa di dalam Tuhan, ya. Oke. Saya pastikan bahwa pria-pria yang ada malam ini, kita hidup dalam kepastian. Puji Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Kristus itu disalib? Penyelamatan Kristus melalui salib supaya kita bisa mempraktekkan kasih. Jadi yang pertama adalah karena hidup kita ini berharga, kemudian yang kedua adalah supaya kita memperoleh kepastian, kemudian yang ketiga adalah supaya kita bisa mempraktekkan kasih. Ya. Saya itu kalau khotbah itu suka pakai poin 1, 2, paling banter itu paling banyak itu 3. Ya, memang poin-poin itu paling bagus 2, 3 atau 4. Kalau lebih dari itu kebanyakan juga susah untuk bagus, tapi kita sulit untuk menghafal karena jemaat itu harus bisa menangkap, menerima, dan dia bisa tahu bahwa oh ya jumlahnya 3, ada 3 poin. Kalau 5 poin, bayangkan mau hafal 5 poin, apalagi 7 poin. Apalagi paling susah 10 poin. Nah itu
itu lebih gawat lagi ya. Oke, cukup 3 poin ya, supaya kita bisa mempraktekkan kasih. Ya, ada 3 krisis yang sedang melanda gereja Tuhan. Yang pertama krisis doa. Saat ini ada banyak gereja-gereja yang mengalami krisis dalam doa. Tapi puji Tuhan saya mendengar di Agape Bandung ini orang-orangnya, jemaat-jemaatnya hebat-hebat dalam doa. Doa pagi aja bisa banyak seperti itu ya. Bagus, lanjutkan itu biar tetap semangat. Ya. Di beberapa gereja yang lain mereka saat ini mengalami krisis doa. Sehingga beberapa gereja kalau namanya doa yang hadir itu cuma wanita-wanita. Tapi kalau di Bandung yang banyak hadir itu pria-pria. Hebat ya. Oke, kemudian yang kedua, krisis pelayanan. Nah, ternyata ada banyak gereja juga yang dilanda oleh krisis pelayanan. Maksudnya apa? Di dalamnya itu pelayanannya itu menjadi rebutan, pelayanannya itu menjadi sesuatu yang nggak jelas, sehingga ada orang tua dan anak berantem cuma gara-gara pelayanan. Jadi banyak macam terjadi ya. Kemudian ada juga sebagian jemaat harus keluar dari gereja. Kenapa? Karena pelayanan. Mereka pecah 2 gerejanya. Kenapa? Karena pelayanan. Ya. Jadi inilah yang terjadi di beberapa gereja. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, juga ada beberapa gereja yang mengalami krisis kasih. Ya, kalau saya sebutkan beberapa berarti tidak semua ya. Tidak semua juga dilanda krisis doa. Ada banyak gereja juga yang bagus doanya. Ada banyak juga gereja yang pelayanannya bagus. Ada banyak juga gerejanya yang kasihnya bagus. Namun ada banyak juga gereja-gereja Tuhan yang mengalami krisis kasih. Makanya kita malam ini diingatkan ya pria-pria bahwa penyelamatan Kristus di atas kayu salib supaya kita mempraktekkan kasih. Artinya bahwa kasih itu sudah ada. Kasih itu sudah ada. Dan kasih itu sudah kita terima melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Makanya saya ceritakan tadi bahwa Yesus mati adalah untuk menebus dosa-dosa kita yang tadinya kita harus binasa. Akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Nah, dengan kita diangkat oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, maka di sana kita mendapatkan kasih Tuhan. Kasih Allah itu sudah diberikan kepada kita, maka kita harus praktekkan kasih itu kepada sesama kita, baik yang ada di dalam gereja, yang ada di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Praktekkan kasih itu. Nah, simpel saja saya mau jelaskan bahwa ternyata di dalam Alkitab, kita tahu semua bahwa kata kasih ini terbatas di dalam suatu kata kasih. Tetapi di dalam bahasa yang lain, ada 4 jenis kasih. Kita sudah tahu semua ya jenis kasih ini. Tapi malam ini saya ingin memberikan kepada kita mengingatkan kembali bahwa ada 4 jenis kasih di dalam bahasa Yunani ya. Yang pertama adalah storge. Nah, kasih ini muncul di dalam keluarga antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Ya, hubungan kasih antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Di dalam hanya terjadi dalam keluarga. Namun Bapak-bapak saya memberitahu, walaupun storge ini hanya dilakukan di dalam keluarga antara orang tua dan anak, tetapi kalau dia tidak dibungkus dengan ada satu jenis kasih, maka ini hanya akan menjadi sebuah kasih yang biasa saja. Makanya tidak heran di dalam keluarga ada orang tua itu bunuh anaknya, usir anaknya keluar, ada anak bunuh orang tuanya, itu kan terjadi. Kenapa? Karena cuma storge. Tidak dibungkus dengan sebuah kasih yang satu itu. Apa itu? Nanti sebentar. Kemudian yang kedua, ada kasih eros. Ini kasih antara lawan jenis, antara seorang pria dan wanita. Ini juga penting, harus ada. Bapak-bapak juga di sini harus punya dong ini kasih eros. Kalau sudah tidak punya kasih eros, gawat. Sudah nggak suka lawan jenis. Jadi ketika kita senang antara lawan jenis, nah eros ini yang bekerja. Antara suami istri, ini memakai eros. Namun ketika dalam sebuah keluarga,
dalam aktivitas kita. Ketika eros ini tidak dibungkus dengan satu kasih itu, maka eros ini akan merajalela dengan sangat berbahaya. Maka dikatakan penuh dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan menguasai eros ini, sehingga kita nggak terkontrol. Kepada istri kita pun ketika kita mau minta berhubungan dengan istri, seperti kita mau minta hubungan seperti kepada seorang pelacur. Ayo cepat, ayo. Nah, ini kan namanya penuh dengan hawa nafsu, keegoisan, sehingga tidak memikirkan hal lain. Nah, ini eros yang menguasai. Kalau hanya eros saja tidak dibungkus dengan satu kasih itu, maka ini akan sangat berbahaya. Ya, makanya eros itu harus disertai dengan ada satu jenis. Phileo. Phileo ini adalah kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Kasih persaudaraan ini bagus. Kasih persahabatan ini bagus. Sama seperti ketika kita ada dalam satu keluarga agape. Ya, di sini semua sebagian besar kita jemaat agape. Kita memakai kasih ini, persaudaraan, kasih persahabatan. Kasih ini yang kita pakai. Kalau kasih ini hanya persaudaraan, hanya persahabatan saja yang kita pakai di dalam hubungan ini, di dalam satu gereja, maka ini juga akhirnya akan luntur juga. Maka kasih Phileo ini harus dibungkus juga dengan satu kasih. Tidak cukup hanya Phileo. Sama. Jadi ketika kita memiliki kasih storge, tidak cukup hanya storge. Hanya eros, tidak cukup hanya eros. Phileo, tidak cukup hanya Phileo. Tetapi ada satu kasih. Namanya agape. Kasih inilah yang tertinggi dari semua kasih. Kasih inilah yang paling sempurna dari semua kasih. Makanya dikatakan kasih agape itu adalah kasih ilahi. Kasih yang penuh pengorbanan tanpa syarat. Inilah kasih agape. Makanya ada GPPS agape. Mudah-mudahan GPPS agape ini dalamnya penuh dengan kasih agape. Ya, bukan cuma Phileo. Kalau cuma Phileo, kalau sudah tidak senang, hilang Phileonya. Dia sudah tidak senang, makanya storge itu ketika dia dibarengi dengan agape, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang luar biasa, harmonis. Karena storge itu kasih antar di dalam keluarga. Itu ada agape di dalam. Ada kasih tanpa syarat, penuh pengorbanan. Kasih eros, ketika dilapis dengan kasih agape, maka lawan jenis suami istri ini akan penuh dengan kasih yang luar biasa. Tidak ada hawa nafsu yang berlebih di sana. Tetapi hawa nafsu yang ada di dalam eros itu dibungkus dengan agape. Sehingga menjadi kasih yang luar biasa. Kasih yang sempurna. Kasih Phileo ketika dibungkus dengan agape, maka kasih Phileo ini akan menjadi hal yang luar biasa. Makanya kasih yang tertinggi, yang sempurna, yang penuh pengorbanan tanpa syarat, yaitu kasih agape. Itulah yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Penyelamatan disalib memakai kasih agape. Nah, kasih inilah yang harus ada dalam kehidupan kita, bapak-bapak, pria-pria yang ada pada malam ini. Biarlah kasih agape inilah kasih yang sempurna, kasih yang penuh pengorbanan, tanpa syarat. Inilah yang harus kita bangun. Jadi jangan hanya bilang kasih GPPS agape, agape, ANC, tetapi betul-betul agape itu muncul di dalam komunitas pria GPPS agape. Ya, muncul di tengah-tengah GPPS Indonesia. Nah, agape ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Sehingga dengan agape inilah kita akan menjadi pria-pria yang hebat, yang luar biasa. Milikilah kasih agape. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yota untuk pengenalan firman Tuhannya. Masih bisa ada waktu untuk tanya jawab nggak kira-kira di Pak? Boleh. Sebentar, boleh. Sebentar aja ya. Kalau aja Bro, kasihan Pak Yotanya ada pelayanan lagi.
bentar aja lah. Satu orang boleh. Gimana, Bro? Satu orang aja, jangan banyak-banyak. Oh iya. Yo, satu boleh, satu. Ya, silakan. Ya. Karena Pak Yeftanya mau cepat-cepat nih. Siapa yang mau? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa udah jelas semua ya, udah mengerti ya? Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yefta untuk firman Tuhannya. Oke, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf, saya pamit dulu karena saya harus melanjutkan acaranya ya. Terima kasih Pak Daniel dan seluruh rekan-rekan, juga Pak Manurung ya. Pak Manurung di sini. Tuhan. Terima kasih Ya. banyak Pak Yefta. Berkati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya pamit ya, saya check out ya. Saya check out ya. Oke. Thank you Pak, God bless. Terima kasih. Pak Kaleb Manurung, terima kasih ya. Sama-sama Pak, sehingga ke Sumedang nanti. Iya. Oke, terima kasih ya. Dadah. Dadah, lanjut Pak. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sayang sekali waktunya karena Pak Yefta harus segera pamit ya. Tidak ada tanya jawab. Mungkin nanti pertanyaannya, kalau ada pertanyaan gimana Bro Haiki ini? Nah, jawabnya siapa nih? Pak Gembala aja. Pak Gembala aja ya. Pak Gembala ya. Ya. Sebelum nanti ada pencerahan dari Pak Gembala. Gimana Bro? Nanti ada pencerahan mungkin dari Pak Gembala Daniel. Siap. Oke. Sebelum kita ada beberapa pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, ada pujian nggak Bro Andes? Ada ya? Sebentar. Ya, ada. Sambil mempersiapkan pertanyaan yang mau disampaikan atau kira-kira apa yang bisa ditanyakan gitu ya. Silakan Bro Andes. Oleh karena salib
salibmu, pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku darahmu, sucikanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Terima kasih pujiannya Bro Andias. Ya, mungkin dari firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini mengenai penyelamatan Yesus di kayu salib, saudara, bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita satu kepastian, keberhargaan ya, dalam hidup kita yang tadinya tidak berharga menjadi berharga, yang tadinya tidak ada kepastian, sekarang ada kepastian di dalam Tuhan. Ya. Nah juga tentunya di sini kita harus dibalut dengan kasih yang sempurna, itu kasih yang perfect. Puji Tuhan, saudara ya. Itulah yang bisa kita dengarkan malam hari ini, firman Tuhan. Mungkin ada dari saudara-saudara yang mau menanyakan sesuatu, ada yang kurang jelas. Silakan, Pak. Saya mau bertanya, silakan. Di sini nggak usah ragu-ragu, saudara, walaupun Pak Pendeta Yoktanya nggak ada, di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa menjawab. Di sini. Ada Bapak Gembala Daniel, ada Bapak Pendeta Kaleb juga, Bapak Kaleb Larmin, ya, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang bisa saling sharing, saudara ya. Puji Tuhan, silakan. Ada juga nanti Bro Andreas, Bro Haiki juga bisa bantu kita. Silakan, ada? Masih ada waktu nih, Pak. Dani. Saya, kelihatannya nggak ada nih Bro Haiki. Udah pada ngerti semua Bro Haiki. Nggak ngerti semua kali Bro. Kenapa Bro? Tinggal mempraktekkan kasih aja Bro. Nah, iya, betul, pengorbanan betul. Tuhan Yesus tinggal praktek aja ya. Kita praktek kasihnya aja. Mungkin di sini masih malu-malu, jadi kita mau melakukan kasih agape aja langsung gitu ya Bro ya. Ada mungkin dari Bro ini Bro Kiming dari timnya Pak, silakan Bro Kiming, ada yang mau nanyakan? Pak Beno biasanya tuh. Pak Beno sudah kabur. Udah kabur. Tidak apa, cukup ya. Yang perlu yang apa yang dikatakan Bro Haiki tadi,
kasih itu harus ada tindakan. Oh iya, betul. Ya. Ya langsung aja ke Bro Haiki, silakan Bro Haiki. Oh, saya. Oke, terima kasih Bro Rahmat buat moderatornya. Terima kasih juga buat Bro Cornelius yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Terima kasih Pak Yepta, mungkin karena ada pelayanan lain, jadi udah alip duluan ya. Makasih juga buat Pak Daniel, Pak Gembala Daniel, Pak Gembala Lukas, tadi sempat hadir, ada Pak Gembala Kaleb juga, terima kasih buat supportnya buat AMC, terima kasih buat sahabat-sahabat AMC yang tetap setia mengikuti kebaktian Zoom, seperti malam hari ini. Saya percaya ada maksud, ada rencana Tuhan buat kita semua untuk kita tetap selalu belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam tiap hidup kita. Makasih juga buat teman-teman Bro Kiming yang sudah hadir di gereja. Makasih Bro buat tetap setia mengiring Tuhan, tetap mempraktekkan kasih untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Tadi Pak Yepta katakan bahwa di balik kebangkitan dan kemenangan ada kemerdekaan di dalam Tuhan dan ada dampak di balik kehidupan Kristus, yaitu untuk kita bisa mempraktekkan kasih, untuk kita bisa belajar melakukan kasih agape, kasih yang begitu sempurna, yang karena penyelamat kita yang disalib adalah untuk menyelamatkan orang dengan sempurna. Itu adalah firman Tuhan yang tadi sudah banyak katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dengan keselamatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Mungkin itu aja. Makasih semuanya buat teman-teman yang ada di Bandung, dari luar kota Bandung juga. Makasih buat kehadirannya malam hari ini. Makasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Oke, setiap hari ada Bro. Oke, thank you brother. Pengumuman AMC tiap hari ada doa pagi. Setiap pagi, hari Senin sampai Sabtu, dimulai jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di link yang sama seperti link malam hari ini. Saya juga mengundang teman-teman AMC, sahabat-sahabat AMC yang belum ikut bergabung dalam doa pagi, bisa ikut dalam doa pagi ini, karena melalui doa pagi ini kita bisa dikuatkan untuk kita bisa menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan. Setiap kita yang sebelum melakukan segala sesuatunya datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti membukakan jalan keluar buat setiap masalah, persoalan, apapun juga melalui kita datang kepada Tuhan dengan kita ibadah doa pagi. Selanjutnya, puji Tuhan.